Bab 1200. Di stasiun kereta cepat, Surya dan Rosa turun dari kereta, lalu tiba di pelabuhan. Saat ini pelabuhan sedang ramai dan kapal feri ke Pulau Serbira sudah berhenti. Sekelompok orang yang berada di pelabuhan, berdebat tanpa henti dengan petugas. Surya mendengarkan sekilas dan menyadari bahwa sekelompok orang tersebut sedang berselisih karena tidak bisa pergi ke Pulau Serbira. Melihat keadaan itu, Surya pun menatap Rosa dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa terbang ke sana di siang bolong, kan? Jangan khawatir, kapalnya akan segera disiapkan. Lagi pula, aku juga salah satu tetua dari organisasi Tongin. Rosa tersenyum tipis, lalu pergi menelepon. Tak lama kemudian, sebuah kapal pesiar datang dan berlabuh di pelabuhan. Begitu melihat kapal pesiar mewah itu, Surya tersenyum sambil berkata, kamu cukup kaya rupanya. Aku masih punya cukup uang untuk membeli kapal pesiar, sahut Rosa sambil tersenyum dan naik ke kapal pesiar itu. Surya juga mengikuti Rosa. Pada saat ini, seorang gadis muda yang mengenakan pakaian olahraga dan dikuncir kuda berlari ke arah Surya, lalu bertanya, Kak, apa ini kapal pesiarmu? Bukan, jawab Surya. Gadis itu tampak sedikit kecewa. Surya tersenyum samar, kemudian melangkah ke atas kapal pesiar. Melihat hal ini, gadis itu berteriak lagi, Kak, bisakah kamu membawa kami ke Pulau Serbira? Surya menatap Rosa, lalu berkata, ini kapalmu, kamu yang buat keputusan. Untuk apa kamu pergi ke Pulau Serbira? Tanya Rosa sambil menatap gadis itu. Gadis itu buru-buru menjawab, aku mau pergi ke pertemuan akbar organisasi Tongin. Tolong bantu aku, Kak. Rosa tersenyum tipis, kemudian mengajak gadis itu, ayo naik. Terima kasih, Kak. Gadis itu sangat gembira dan segera memanggil teman-temannya. Saat ini, beberapa pria dan wanita yang baru saja bertengkar dengan petugas pelabuhan itu, segera berlari dan naik ke atas kapal pesiar. Kapal pesiar mulai berlayar menuju Pulau Serbira. Di dek haluan, Surya dan Rosa menghadap angin laut dan melihat ke depan. Kali ini, gadis itu membawa teman-temannya menghampiri dan berterima kasih kepada Rosa sambil berkata, terima kasih, Kak. Namaku Kathleen Anderva dan mereka adalah teman-temanku. Namanya Sergio Tarin, Giva Farida, Ilham Sudarja dan Elina Marwa. Kathleen mengucapkan terima kasih sambil memperkenalkan teman-temannya. Rosa tersenyum tipis, lalu bertanya, kalian ingin menghadiri pertemuan akbar organisasi Tongin, memangnya apa hubungannya dengan kalian? Kita adalah penggemar Zola Calter. Kali ini, kita datang secara khusus untuk memberinya semangat, sahut Kathleen dengan penuh antusias. Surya menatap Rosa dengan aneh sambil bergumam, penggemar Zola Calter. Zola Calter adalah salah satu tetua organisasi Tongin dan seorang ahli game. Penggemarnya memang cukup banyak, jelas Rosa sambil tersenyum. Surya mengangguk tanda mengerti. Meskipun Surya tidak bermain game, dia juga tahu bahwa penggemarnya cukup kuat. Apalagi, para penggemar yang memuja secara membabi buta, bahkan ada yang sampai tahap menakutkan dan tidak bisa dipahami dengan akal sehat. Kamu nggak kenal Zola Calter? Tanya Kathleen sambil menatap Surya. Surya tersenyum tipis, lalu menjawab, maaf, aku nggak bermain game. Kathleen menggelengkan kepalanya, kemudian menyahut, sudahlah, kamu nggak akan mengerti meskipun aku mengatakannya. Kali ini aku dengar ada seseorang yang mencari masalah dengan Kak Zola. Kami di sini untuk memberinya semangat. Lebih bagus lagi kalau dia bisa mengalahkan orang itu, biar orang itu nggak berani macam-macam lagi dengan Kak Zola. Apa semudah itu? Tanggap Surya yang tidak tahu harus membalas apa. Kathleen mendengus sambil menjelaskan, Kak Zola bukan hanya seorang pengusaha papan atas, tapi juga ahli game papan atas. Dia juga idola kami. Orang yang sehebat. Dia bisa punya salah apa? Orang yang sengaja cari masalah dengannya itu, yang mungkin sudah gila atau sakit jiwa. Yang jelas, kalau kami bertemu dengannya, kami pasti akan memukulinya untuk melampiaskan kemarahan Kak Zola. Benar, aku pasti akan menghajarnya.
Beraninya dia cari masalah dengan Kak Zola. Teriak pria bernama Sergio dengan keras. Ada juga seorang pria bernama Ilham, memamerkan otot-ototnya yang dilatih di pusat kebugaran, lalu menyahut dengan galak, kalau aku bertemu Aksa itu, aku akan memberitahu dia apa itu kepalan tinju sebesar mangkuk. Ya, memang dia sampai berani menantang Kak Zola. Lelucon macam apa itu? Tandas seorang gadis bernama Giva dengan tidak puas. Sementara seseorang bernama Elina yang mengenakan kacamata, menyahut dengan sopan, Kak Zola adalah anggota organisasi Tongin. Aksa sudah memprovokasi organisasi Tongin, yang berarti juga memprovokasi Kak Zola. Sebagai penggemarnya yang paling setia, kami harus memberi pelajaran pada Aksa. Surya menatap orang-orang yang berusia sekitar 20 tahun itu sambil menghela napas berat. Bab 1201. Mereka terlalu naif. Pertarungan Surya dengan organisasi Tongin sudah mencapai tahap hidup dan mati. Organisasi Tongin sudah mencoba membunuhnya beberapa kali, jadi Surya hanya bisa melawannya. Hal ini masalah hidup dan mati, bukan sekadar provokasi belaka. Hal ini juga bukan permainan anak-anak. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi sudah ikut campur dalam masalah. Apakah mereka tidak takut akan terlibat dengan masalah ini? Sambil menggelengkan kepalanya, Surya melihat ke depan dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara Rosa tersenyum sambil berkata, "Bagaimana kalau aku mengantar kalian kembali saja?" "Jangan, kami harus menemui Kak Zola," sahut Kathleen dengan tegas. Rosa juga menghela napas dan berhenti bicara. Karena mereka berdua tahu, orang-orang ini tidak akan mendengarkan apapun yang mereka ucapkan. Tidak lama kemudian, kapal pesiar tersebut merapat di pelabuhan Pulau Serbira. Kathleen dan yang lainnya segera berterima kasih kepada Rosa, kemudian buru-buru turun dari kapal dan masuk ke pulau sambil melompat-lompat. Surya dan Rosa saling menatap, menggelengkan kepala tak berdaya, kemudian turun dari kapal bersama. Seseorang di pelabuhan melihat Rosa dan langsung menjadi gugup. Rosa berjalan ke pelabuhan, lalu berkata dengan nada dingin, "Cepat laporkan kalau Aksa sudah tiba." Baik. Petugas itu tidak berani melakukan kesalahan apapun di depan Rosa dan segera menyampaikan pesan tersebut. Surya dan Rosa mulai berjalan menuju hotel yang ada di pulau itu. Pemandangan di sepanjang perjalanan bisa dibilang sangat indah. Organisasi Tongin sudah membuat tempat ini menjadi seperti surga dunia. Tidak lama kemudian, keduanya berjalan menyusuri jalan berlantai marmer putih dan sampai di depan hotel. Terlihat ada 4 hingga 500 orang yang berdiri di depan alun-alun hotel. Semuanya menatap Rosa dan Surya dengan sorot mata penuh semangat. Fergie duduk di kursi dengan senyuman di wajahnya. Zola sedang duduk di samping, memainkan game di tangannya. Di sebelahnya, terdapat sebuah kotak logam besar yang lebih tinggi dari yang lain. Kavi juga duduk di samping, memasang wajah tanpa ekspresi. Surya dan Rosa berjalan mendekat perlahan. "Apa kamu Aksa Pratama?" tanya seorang pria paruh baya dengan perut buncit. Dia menatap Surya dengan kepala terangkat tinggi. Surya melirik pria berperut buncit itu sambil menjawab, "Benar. Berani sekali kamu memprovokasi pusat kamar dagang Tongin. Kamu benar-benar cari mati," sambung pria berperut buncit itu dengan tatapan mengejek. Surya terkekeh, kemudian menyahut, "Organisasi Tongin ini cuma pecundang. Kenapa kamu sangat melindunginya?" "Kamu," sergah pria berperut buncit itu yang hampir menderita luka dalam karena perkataan Surya. "Hei, bocah, kamu sudah ditakdirkan untuk mati hari ini," teriak pria berperut buncit itu dengan nyalang. Surya terlalu malas untuk menanggapi pria berperut buncit itu, hanya terus bergerak maju. "Sial, bahkan datang ke sini secara khusus untuk cari mati. Di dunia ini memang ada segala macam orang." Seseorang terus mengejek Surya dan menyebabkan ledakan tawa. Surya tersenyum dingin, tidak memedulikan mereka. Namun, saat ini, gadis bernama Kathleen itu muncul bersama dengan teman-temannya. Dia menatap Surya dengan tidak percaya sambil bertanya, "Jadi, kamu Aksa Pratama, orang yang memprovokasi Kak Zola dan organisasi Tongin?"
Ini bukan provokasi, ini penyelesaian, jawab Surya dengan tenang. Wajah Caitlin langsung berubah. Dia menggertakkan giginya sambil menyahut, kalau aku tahu orangnya adalah kamu, walaupun kami harus berenang sekalipun, kami juga nggak akan sudi naik kapal kalian. Benar, kamu cuma sampah. Beraninya kamu menantang Kak Zola, tegur Elina. Sergio menimpali, cepat minta maaf pada Kak Zola. Kalau enggak, kamu bahkan nggak akan bisa lolos dari kami. Saat mereka berbicara, beberapa orang berkumpul sambil menghalangi jalan Surya dan Rosa. Bab 1202. Wajah Surya berangsur-angsur menjadi muram. Meskipun mereka masih kecil, bicara seperti ini sungguh keterlaluan. Rosa menatap mereka sambil melerai perlahan, minggir, masalah ini bukan urusan kalian. Kami tetap mau ikut campur. Kenapa? Apa kamu berani memukulku? Sergah Caitlin dengan suara keras. Ilham memamerkan otot lengannya, menatap Surya sambil berkata, "Hei, sampah, cepat kemari dan bertarunglah denganku dulu." Ekspresi Surya tiba-tiba menjadi muram. Meskipun dia tidak ingin melawan orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih rendah darinya, orang-orang ini benar-benar membuatnya marah. Saat ini, Fergie berteriak, "Aksa, jangan perhitungan dengan mereka. Cepat kemari dan bicarakan di sini." Mendengar itu, Caitlin dan yang lainnya akhirnya memberi jalan kepada Surya. Namun, Caitlin masih menatap Surya dengan tajam seolah kedua belah pihak memiliki dendam satu sama lain. Surya mendengus dingin, lalu berjalan perlahan menuju alun-alun dan berdiri 10 meter di depan Fergie. Fergie berdiri perlahan seraya menatap Surya dan Rosa. Kavi menatap mereka berdua dengan ekspresi yang rumit. Zola masih berkonsentrasi pada game dan sama sekali tidak terpengaruh. Fergie bicara perlahan, "Aku sudah dengar tentang reputasi Jenderal Dewa Langit sejak lama. Hari ini setelah aku melihatmu, kamu memang luar biasa. Jangan bicara omong kosong. Kamu sudah berusaha membunuhku berkali-kali. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini?" Sahut Surya dengan nada dingin. Fergie tersenyum sambil menjawab, "Lucu sekali. Apa kamu punya bukti?" "Nggak ada," kata Surya dengan tenang. Fergie tersenyum, kemudian menyahut, "Nggak ada bukti, lalu dari mana asal kata-kata ini? Kamu juga sudah membunuh tetua organisasi Tongin, Sarah dan putrinya. Selain itu, kamu membuat Rosa mengkhianati organisasi Tongin. Bukannya kamu musuh organisasi Tongin. Sarah dan anaknya mati karena kesalahan mereka sendiri, nggak ada hubungannya dengan organisasi Tongin. Aku pun nggak bisa memahaminya, kenapa kamu bersikeras ingin membunuhku?" Sahut Surya. Fergie menggelengkan kepalanya, lalu menjelaskan, "Karena keadaan. Keadaan berada di luar kendali manusia. Dengan ranah yang kamu miliki, seharusnya kamu bisa memahaminya." "Keadaan apanya? Aku hanya merasa itu hanya omong kosong belaka," jawab Surya dingin. Fergie tersenyum tipis sambil berkata, "Rosa, kamu masih punya kesempatan terakhir untuk berbalik, jadi pikirkanlah baik-baik. Nggak perlu, organisasi Tongin yang sekarang bukan lagi organisasi Tongin yang dulu." "Aku nggak tertarik," tandas Rosa. Fergie menghela napas, menatap ke arah penonton, kemudian berkata perlahan, "Hadirin semuanya, masalahnya sudah sampai pada titik ini, jadi nggak perlu bicara lebih banyak dengan mereka. Mari kita buktikan diri kita dengan kekuatan kita. Aksa, terimalah kematianmu." Begitu Fergie selesai berbicara, 5 kultivator tingkat suci di belakangnya melayang di udara dan berbaris di atas langit alun-alun. Tubuh kelima kultivator tingkat suci itu terbakar dengan nyala api energi spiritual. Mereka semua memunculkan berbagai macam pedang spiritual di tangan mereka. Salah satu kultivator tingkat suci itu mengeluarkan api energi spiritual di tubuhnya dan melesat langsung ke langit, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya dan bergulir di dalamnya. Beberapa tekanan spiritual yang kuat mulai melonjak di udara, menyebabkan suara angin yang menderu. Sementara orang yang berteriak tidak lain adalah seorang kultivator tingkat suci super. Surya melirik pada kelima orang itu, lalu perlahan melayang ke udara,
mendekati sisi berlawanan dari kelima orang itu sambil berkata dengan tenang, sebutkan nama kalian. Aku nggak akan membunuh orang yang nggak dikenal. Sombong sekali. Aku adalah utusan dari grup Emerald, Connie Petras, seorang kultivator tingkat suci. Aku adalah utusan dari grup Laut Biru, Bagas Kalmani, seorang kultivator tingkat suci. Aku adalah utusan dari grup Janitra, Wikas Ferodi, seorang kultivator tingkat suci. Aku adalah utusan dari grup Lovaris, Camilia Tamrin, seorang kultivator tingkat suci. Aku adalah utusan dari grup Jetro, Dominic Bustia. Kelima orang tersebut menyebutkan nama mereka dan kekuatan mereka masing-masing. Hal ini segera memicu sorak-sorai dari bawah. Perlu diketahui bahwa kelima grup ini juga termasuk grup teratas di organisasi Tongin dan kekuatan mereka cukup menakutkan. Khususnya grup Jetro, yang merupakan grup terkemuka dan hanya grup seperti mereka yang punya kemampuan untuk memiliki seorang kultivator tingkat suci super seperti Dominic Bustia. Kelima orang itu melayang di udara, dengan api energi spiritual yang menyeruak dari tubuh mereka, menyebabkan dunia langsung berubah warna. Mereka seperti 5 dewa perang. Orang-orang yang menonton bahkan lebih heboh dan terus bersorak tanpa henti. Bab 1203. Surya mendengus dingin, lalu memanggil pedang pengusir kegelapan dengan punggung tangannya dan menggoyangkannya dengan santai. Pedang pengusir kegelapan menyala dengan api energi spiritual, juga meledakkan kekuatan petir dan kilat. Namun, sebagai perbandingan, Dominic dan yang lainnya lebih unggul dalam hal momentum. Pada saat ini, seseorang di bawah berteriak, kelima kultivator tingkat suci, beri pelajaran yang berat pada bajingan cari mati itu. Benar, beritahu konsekuensi karena sudah memprovokasi organisasi Tongin. Cuma darah yang bisa menyadarkannya. Biarkan dia menyesal di neraka. Untuk sesaat, terdengar banyak teriakan penuh kemarahan di bawah. Kathleen dan yang lainnya terus berteriak, memaki dan mengejek Surya dengan ekspresi antusias di wajah mereka. Surya mendengus dingin, lalu berkata perlahan, ayo maju, jemput kematian kalian. Kelima kultivator tingkat suci itu sontak naik pitam. 4 kultivator tingkat suci, ditambah dengan 1 kultivator tingkat suci super sudah merupakan kekuatan yang dapat menyaingi negara. Namun, pria ini justru tidak menganggap mereka dengan serius. Amarah berdarah. Connie berteriak keras, kemudian api energi spiritual di sekujur tubuhnya langsung berubah menjadi merah darah. Sorot matanya menjadi lebih merah, seolah-olah dia hendak melahap siapapun. Tubuhnya juga membesar, menjadi raksasa berotot menakutkan setinggi 3 meter. Kekuatan bertempurnya meningkat pesat dan tekanan. Spiritualnya menjadi lebih kuat. Kekuatan iblis raksasa. Bagas berteriak keras, kemudian beberapa lingkaran cahaya menyala di sekujur tubuhnya dan berkedip tanpa henti. Aura iblis kuno muncul pada diri Bagas, kedua lengannya membesar, yang menjadi sedikit lebih besar dari tubuhnya. Otot-otot di lengan Bagas menonjol seperti besi dan baja. Bagas berubah menjadi monster yang aneh dalam sekejap dan kekuatannya pun meningkat drastis. Mantra sihir misteri. Camilia sebagai satu-satunya perempuan di antara kelima orang itu, juga menampilkan medannya sendiri. Hanya dalam 10 detik, dia memiliki lebih dari puluhan teknik sihir tambahan di tubuhnya, sehingga meningkatkan kemampuan merapal mantranya. Kabut kematian. Wikas berteriak dengan suara serak, lalu kabut hijau menyeruak di tubuhnya. Bahkan api energi spiritual pada senjatanya berubah menjadi warna hijau dan terlihat sangat beracun. Senjata perang jiwa. Dominic berteriak keras. Senjata perang spiritual di tangannya mulai memudar tidak jelas, menyebabkan ruang di sekitarnya terpengaruh dan bergejolak. Di antara kelima orang ini, kekuatan Dominic lah yang paling tidak terlihat. Namun, medannya jelas terfokus pada kekuatan jiwa, sementara jiwa selalu menjadi tempat paling rentan bagi para kultivator. Dengan kata lain, Dominic adalah sosok yang paling berbahaya di antara mereka. Bukan hal yang aneh jika dia mendapat julukan tingkat suci super. Kelima orang tersebut sudah memperluas medan mereka,
membuat tekanan spiritual di udara menjadi semakin luas. Langit tiba-tiba menderu dengan angin kencang, angin dan awannya berubah warna. Sementara orang-orang di bawah menatap mereka dengan kagum. Tidak diragukan lagi, mereka layak menjadi kultivator kuat tingkat suci. Mereka hanya bisa mengagumi kekuatan seperti itu. Di mata mereka, Surya sudah pasti akan mati. 4 kultivator tingkat suci dan 1 kultivator tingkat suci super, tidak mungkin mereka tidak bisa mengalahkan Aksa. Bunuh dia, 5 tingkat suci yang agung. Bunuh Aksa dan tunjukkan kekuatan organisasi Tongin. Orang-orang di bawah tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan dan bersorak pada kelima orang itu. Saat ini, Dominik berteriak dengan keras, "Bajingan sombong, terimalah kematianmu." Dominik mengayunkan senjata perang jiwa di tangannya dan bergegas menuju Surya terlebih dahulu. 4 kultivator tingkat suci lainnya juga berteriak keras, memperluas medan mereka dan bergegas menuju Surya. Untuk sesaat, segala jenis energi spiritual menyapu Surya dan langsung menenggelamkannya ke dalamnya. Bab 1204. 5 pancaran energi spiritual yang menggila seketika menyebabkan suara gemuruh yang keras di udara dan membuat gendang telinga orang menjadi sakit. Melihat betapa kuatnya kelima orang itu ketika mengambil tindakan, orang-orang di bawah tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Namun, pada saat ini, pedang pengusir kegelapan di tangan Surya meledak dengan tekanan spiritual yang menakutkan. Kemudian, Surya menebaskannya dengan satu pukulan. Raungan naga terdengar dan energi pedang baja sepanjang 10 meter melesat melintasi langit. 5 orang yang bergegas menuju Surya merasa ngeri untuk sesaat. Rasa takut yang luar biasa muncul di jiwa mereka. Mereka segera mengerahkan semua perlindungan spiritual milik mereka dan mencoba menghindari pedang itu. Namun, energi pedang itu adalah kombinasi dari beberapa kekuatan Surya yang melepaskan kekuatan jauh melebihi tingkat suci. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi, energi pedang itu seperti pelangi. Di bawah energi pedang ini, pertahanan kelima orang itu tampak rapuh seperti kertas dan bisa hancur dalam sekejap. Setelah beberapa teriakan, darah bercucuran di udara. 4 kultivator tingkat suci dan 1 kultivator tingkat suci super tewas di tempat berbeda pada waktu yang bersamaan. Kepala dan tubuh kelima orang itu jatuh dari udara, kemudian hancur berkeping-keping di tanah. Darah segar memercik ke wajah orang-orang di dekat sana. Untuk sesaat, udara di alun-alun tampak membeku dan wajah semua orang tampak muram. Tidak ada yang percaya bahwa 5 kultivator tingkat suci itu bukanlah musuh dari serangan pamungkas Aksa. Hanya dengan semburan energi pedang saja, mereka semua langsung dipenggal. Semua orang tercengang. Mereka menatap ke udara pada sosok yang berdiri membawa pedang dengan tubuh gemetar. Mereka merasa sangat terkejut dan ketakutan. Fergie mengerutkan kening sambil menatap Zola di sampingnya. Zola membuang ponselnya sambil mengutuk, "Kalah lagi. Begitu aku membeli perusahaan game ini, aku akan memecat perancang game bobrok ini." "Zola, mereka sudah mati," ucap Fergie sambil menggertakkan giginya. Zola mendengus dingin, kemudian menepuk kotak logam di sebelahnya. Kotak itu terbuka tanpa suara, memperlihatkan baju besi besar yang tampak aneh. Zola mengulurkan tangannya, lalu mengeluarkan baju besi itu dan mengenakannya di badannya. Baju itu adalah baju besi setengah badan yang menutupi tubuh bagian kanan Zola, dengan rantai peluru yang sangat tebal di bagian belakang dan terhubung ke kotak logam. Begitu Zola mengangkat tangannya, dia langsung mengarahkan sebuah pistol 6 laras ke arah Surya. Baju besi ini menutupi bagian kanan tubuh Zola dengan lapisan cat hitam dan tampilan yang garang. Terutama pistol 6 laras itu yang mengintimidasi. Dilihat melalui kaliber dari pistol 6 laras itu saja, diperkirakan senjata ini cukup untuk menghadapi pesawat. Namun, saat ini, targetnya hanya satu orang. Zola menatap Surya di udara sambil mencibir, "Sialan, apa kamu merasa sangat kuat? Sudah zaman apa sekarang? Di zaman sains dan teknologi,
Nggak peduli seberapa kuatnya kamu tetap terbuat dari daging dan darah. Memangnya kamu bisa menahan pistol dan peluruku? Kamu akan tahu setelah mencobanya, sahut Surya dengan tenang. Orang-orang di bawah semua terkejut saat melihat baju besi menakutkan yang dipakai oleh Zola. Sejujurnya, senapan mesin mungkin tidak memiliki kaliber sebesar itu. Saat melihat peluru yang ada di belakang, itu bukan peluru biasa melainkan peluru meriam yang setebal lengan anak-anak. Begitu peluru meriam itu ditembakkan dengan penuh konsentrasi, siapa yang bisa menahannya? Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh daging dan darah. Semua orang mulai kembali yakin dalam sekejap. Mereka terus memberi sanjungan terhadap Zola. Zola memang merupakan salah satu dari tetua organisasi Tongin. Berapa banyak orang di dunia yang bisa memiliki peralatan seperti itu? Zola mencibir, kemudian berkata, "Mati saja, dasar sampah." Saat Zola berbicara, tubuhnya melonjak dengan energi spiritual dan garis rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di baju besinya. Moncong pistol 6 laras itu mulai berputar. Diiringi dengan suara gemuruh yang menggelegar, pistol 6 laras itu menyemburkan api panas, kemudian pelurunya menembus udara dan menyebabkan suara melengking ke arah tubuh Surya. Bersambung ke bab 1205, terima kasih.